Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Gadis ini terpaksa tidak jadi kuliah dan bekerja di restoran mie. Saat pemulung tua hanya memesan kuah, dia memberi semangkuk mie. Tak disangka hal mengejutkan ini terjadi. Rita tak bisa menahan gejolak kegembiraannya. Dia bergegas pulang ke rumah sambil memegang surat pemberitahuan dirinya diterima di perguruan tinggi. Ia ingin berbagi saat yang membahagiakan ini bersama ayahnya. Tapi tak disangka saat sampai di depan pintu, Rita mendengar ayah dan ibu tirinya bertengkar. Rita diam terpaku dan urung masuk ke rumah. Dia mencoba mendengar apa yang sedang terjadi. Meski putrimu pintar, tapi coba pikirkan kondisi keuangan keluarga. Mana ada uang lagi untuk membiayai kuliahnya. Apalagi dia anak perempuan, cepat atau lambat pasti akan menikah menjadi menantu orang lain. Sementara anak laki-laki lah yang seharusnya kita perhatikan. Karena dialah yang kelak akan mengantar kita ke tempat peristirahatan terakhir bila saatnya tiba, kata ibu tirinya. Ibu tiri menimbang-nimbang untung rugi membiayai kuliah Rita, menganggap kuliah tidak ada manfaatnya. Sambil menghisap rokok, ayahnya menatap ibu tirinya dari sudut matanya, tampak berlinang air mata. Percuma berdebat juga, karena Rita bukan putri kandungmu, jadi kamu tidak akan merasa sedih. Biar saya sendiri yang akan membiayai kuliahnya, tidak usah kamu bantu, kata ayah. Ini adalah pertama kalinya ayah berkata seperti itu pada ibu tiri. Dulu, demi keharmonisan rumah tangga, ayah selalu mengalah dan mencoba bersabar, meski ibu tirinya salah. Baguslah kalau begitu Pak Tua, asal jangan cuma ngomong saja, lain kali jalani hidup masing-masing saja, cetus ibu tirinya kesal. Malamnya, ayah melihat-lihat surat pemberitahuan penerimaan mahasiswa dan tersenyum memuji-muji putrinya telah membuatnya bangga. Tapi Rita tidak bisa tersenyum lepas mengingat kejadian siang tadi. Juga keluarganya yang miskin, apalagi ayah juga masih perlu ada yang mengurus karena kakinya yang cacat. Sekarang harus juga memikirkan biaya kuliahnya. Setelah ayah pergi, ibu tiri ke kamarnya. Setelah diam cukup lama, ibu tirinya baru bicara. Rita, bukannya ibu kejam, kamu sendiri tahu persis kondisi ayahmu, apalagi adikmu juga masih kecil. Hanya ibu sendiri yang memikul beban hidup keluarga, kata ibu tirinya. Sampai sekarang, rumah keluarga Rita masih bertembok tanah beratap jerami, yang bisa saja ambruk kapan saja setiap diterpa angin dan hujan lebat. Selama ini ibu tirinya yang bersusah payah mempertahankan dan menopang hidup keluarga yang miskin itu. Sudahlah Bu, tak perlu dibicarakan lagi, aku tahu apa yang harus aku lakukan, kata Rita. Tanpa diingatkan ibu tirinya juga, Rita sudah berencana tidak melanjutkan kuliahnya. Ia akan bekerja untuk mengurangi beban hidup keluarga. Ibu tiri akhirnya bisa bernafas lega mendengar perkataan Rita. Kemudian ia keluar dari kamar Rita dengan perasaan lega dan berhenti sejenak di pintu sambil memandang Rita. Ibu minta maaf nak, gumamnya lirih. Ibu tiri minta bantuan seseorang agar Rita bisa bekerja. Akhirnya Rita mendapatkan pekerjaan di restoran mie. Karena baru pertama kali kerja dan masih polos, ia pun bekerja dengan rajin. Beberapa karyawan lama memanfaatkan kesempatan dengan memberikan kerjaan tambahan pada Rita. Sementara mereka bersantai. Suatu hari saat restoran mau tutup, seorang wanita tua berjalan ke restoran sambil membawa kantong sampah. Melihat wanita tua itu, Rita menghentikan dulu pekerjaannya dan memapah wanita tua itu untuk duduk. Rambut wanita tua itu tampak berantakan, menyebarkan bau tak sedap dari sekujur badannya. Para karyawan tampak tak tahan lalu menutup hidung dan menyuruh Rita mengusir wanita tua itu. Tapi Rita pura-pura tak dengar, ia terus melayani nenek pemulung itu. Si nenek mengambil uangnya Rp2.000 dari dalam kantong dan diberikan pada Rita. Nona, saya hanya punya uang 2.000, apa bisa untuk semangkuk kuah saja? Tanya si nenek. Rita menerima uang itu dari si nenek sambil memandangnya. Nafasnya agak tertahan saat mengatakan cukup nek, cukup, katanya. Pendengaran nenek sepertinya agak terganggu lalu kembali berkata, Nona, beri saya semangkuk kuah. Rita segera ke dapur, menyuruh koki membuatkan semangkuk mie daging campur telur. Tak lama kemudian, seorang karyawan senior bernama John masuk ke dapur.
Rita, sebentar lagi tutup, kita semua mau buru-buru pulang. Sudahlah, jangan cari masalah, suruh nenek itu pergi, kata John sambil mengedipkan mata pada si koki yang seketika menghentikan pekerjaannya. Kemudian Rita bertanya pada John, kamu punya nenek? Kalau dia nenekmu, apakah kamu akan bersikap seperti ini? Kamu? John langsung terdiam ditanya seperti itu. Rita mencari bahan-bahan dan membuat sendiri mie untuk si nenek. Mie ini terdiri dari 2.000 perak, kata John mengingatkan. Jangan khawatir, aku yang bayar, jawab Rita. Nek, makanlah selagi hangat, kata Rita. Saat nenek melihat mie yang disodorkan Rita yang berisi daging dan telur, si nenek langsung menyingkirkannya sambil berkata, Nona, saya tidak punya uang untuk membayar mie ini. Dengan sabar, Rita menjelaskan kepada nenek, Nek, jangan khawatir, nenek makan saja dengan tenang, mie ini gratis. Si nenek ragu-ragu, lalu berbisik di telinga Rita, Nona yang baik, terima kasih. Si nenek pun menghabiskan mie itu sambil meneteskan air mata. Saat si nenek akan pergi secara diam-diam, Rita menyelipkan 100.000 ke kantung nenek tanpa sepengetahuannya. Setelah nenek itu meninggalkan restoran, Rita tampak menyesal. Nenek itu mungkin sudah berusia lebih dari 80 tahun. Jalannya juga tertati-tati. Seharusnya malam itu aku mengantarnya pulang. Suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti di depan restoran tempat Rita bekerja. Seorang pria parubaya keluar dari mobil sambil memapa seorang wanita tua masuk ke restoran. Para karyawan berbondong-bondong menyambut tamu yang tampak tidak biasa itu. Rita yang baru selesai dengan pekerjaannya berjalan keluar lobi. Wajah wanita tua yang sedang duduk di sisi pria parubaya itu tampak tersenyum. Ia tersenyum gembira saat melihat Rita. Ia langsung bangkit dari duduknya sambil berkata, Nak, itulah gadis baik hati yang ibu ceritakan. Ibu duduk saja, kata pria itu lalu menghampiri Rita. Nona, ibu saya mau bertemu dengan Anda, apa Nona tidak keberatan? Kata pria itu dengan penuh wibawa. Meski nenek itu tampak berbeda dengan setengah tahun yang lalu, tapi Rita langsung mengenalinya. Tanpa sadar bibirnya berkata, Nenek? Hei gadis yang baik, kata si nenek sambil tertawa dengan senangnya. Nak, dialah gadis baik hati yang ibu ceritakan. Ternyata si nenek menderita penyakit Alzheimer. 6 bulan yang lalu dia menghilang dari rumah dan tidak ingat lagi jalan pulang. Akhirnya hidup terlunta-lunta sebagai pemulung. Malam itu si nenek merasa sangat lapar. Lalu dengan uang 2.000 rupiah, dia nekat membeli kuah ke restoran mie tempat Rita bekerja. Tapi tak disangka Rita memberinya semangkuk mie daging campur telur. Kemudian secara diam-diam menyelipkan 100.000 ke sakunya. Membuat nenek tidak bisa melupakannya. Saat anaknya menemukan si nenek, ia berpesan kepada anaknya agar mencari Rita untuk berbalas budi. Karyawan lama yang mendengar cerita itu seketika merasa menyesali kenapa bukan mereka yang memberikan mie itu untuk si nenek. Putra si nenek sangat terkesan dengan kebaikan Rita. Ia memandang Rita dan berpikir seharusnya Rita masih sekolah, melihat perawakannya yang masih belia. Tapi kenapa sudah bekerja di restoran mie? Setelah mendengar cerita singkatnya dan memahami kondisi ekonomi keluarga Rita, si putra nenek ini menyuruh Rita untuk melanjutkan studinya. Selain itu juga merenovasi rumah tua keluarga Rita. Singkat cerita, setelah menyelesaikan kuliahnya, Rita kemudian bekerja di perusahaan putra si nenek. Berkat kemampuan dan semangat kerja kerasnya, akhirnya Rita menduduki jabatan manajer. Sejak saat itu, perjalanan hidup Rita pun berubah. Banyak orang yang mengatakan bahwa tindakan baik Rita yang spontan dan tanpa pamrih itu telah mengubah roda hidupnya yang cemerlang. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.